Peluncur roket Katyusha adalah sistem artileri roket ganda yang pertama kali dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1941. Sistem peluncur roket ini dinamai sama seperti lagu rakyat Rusia. Katyusha terbukti menjadi senjata yang sangat efektif selama Perang Dunia II dan digunakan oleh pasukan Soviet untuk menyerang posisi Jerman di seluruh Eropa. Katyusha ini bisa dikatakan sederhana, dapat diproduksi dengan cepat dan murah. Komponennya terdiri dari sebuah truk pembawa peluncur roket yang mampu menembakkan hingga 48 roket sekaligus. Roket Katyusha tidak terlalu akurat, tetapi memiliki daya ledak yang besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada area yang luas. Tepatnya di tahun 1941, pada saat itu Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Ancaman ini mendorong Uni Soviet untuk mencari cara baru dan inovatif untuk melawan pasukan Jerman yang kuat. Sebuah tim peneliti yang rahasia dipimpin oleh Andrei Kostikov dan Ivan Andreyevich Tikhonov ditugaskan untuk mengembangkan senjata baru yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi Uni Soviet. Katyusha yang juga dikenal sebagai organ Stalin karena suara peluncuran roket yang khas, berhasil diciptakan dan pertama kali digunakan dalam pertempuran Orsa pada tahun 1941. Serangan roket yang tiba-tiba dan dahsyat ini sukses menimbulkan efek psikologis yang besar dan ketakutan pada pasukan Jerman. Mengikuti kesuksesan pada debut perdananya, selanjutnya jumlah produksi Katyusha ini mengalami peningkatan pesat selama Perang Dunia II. Pada akhir tahun 1942, diketahui hanya sekitar 3.237 unit peluncur Katyusha dari berbagai jenis yang diproduksi. Kemudian, permintaan akan senjata ini terus meningkat. Hingga pada akhir perang, total produksi Katyusha mencapai sekitar 10.000 unit. Banyak faktor yang menjadi alasan peluncur roket ini semakin banyak diproduksi. Di antaranya ada pada keefektifannya. Kekuatan dan efek psikologis yang ditimbulkan Katyusha terbukti efektif di medan perang, mendorong permintaan terhadap peluncur roket ini terus meningkat. Kemudian, karena kebutuhan, di saat ritme perang yang kian intensif menuntut Uni Soviet untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk melawan pasukan Jerman, salah satunya Katyusha ini. Yang terakhir adalah kesederhanaan desain dari Katyusha yang relatif sederhana dan mudah diproduksi, memungkinkan peningkatan produksi yang cepat. Pada waktu itu, selain diproduksi di Uni Soviet, Katyusha juga diproduksi di Amerika Serikat dan Inggris karena pada saat Perang Dunia II, Uni Soviet tergabung pada poros sekutu. Keberadaan senjata ini berperan penting dalam membantu sekutu meraih kemenangan dalam Perang Dunia II. Peluncur roket Katyusha membantu pasukan Soviet untuk mengusir pasukan Jerman dari wilayah mereka dan memainkan peran dalam kemenangan akhir sekutu. Katyusha juga merupakan senjata yang inovatif dan membantu membuka jalan bagi pengembangan sistem artileri roket modern. Dari spesifikasinya, roket Katyusha memiliki kaliber 132 mm dengan hulu ledak 42 kg HE atau High Explosive. Beratnya mencapai 4.635 kg atau sekitar 4,7 ton dan mampu menjangkau jarak efektif antara 4-7 km. Sedangkan kecepatan roketnya mencapai 850 meter per detik. Roket ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mobilitas tinggi. Katyusha dipasang di atas truk, membuatnya mudah dipindah-pindahkan dan disembunyikan. Hal ini membuat Katyusha sulit dilacak pihak musuh, sehingga memudahkan pasukan melancarkan serangan mendadak. Yang kedua, ada pada area serangannya yang luas. Katyusha bisa meluncurkan banyak roket sekaligus, sehingga efektif untuk melumpuhkan area yang luas, menimbulkan dampak kerusakan parah pada barisan pertahanan musuh atau infrastruktur.
Yang ketiga ada pada produksinya yang cepat dan murah. Dibandingkan artileri berat lainnya, Katyusha lebih sederhana dan membutuhkan bahan yang lebih sedikit. Hal ini membuatnya bisa diproduksi dengan cepat dan murah dalam jumlah besar. Yang keempat, efek psikologis yang ditimbulkan. Suara ketika roket ini diluncurkan secara bersamaan, dan ledakan Katyusha yang dahsyat bisa membuat ketakutan dan menurunkan moral pasukan musuh. Namun, meskipun mempunyai banyak kelebihan, Katyusha juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah akurasinya yang rendah. Katyusha tidak seakurat artileri konvensional lainnya, seperti misalnya howitzer. Roket Katyusha lebih mengandalkan pada banyaknya roket yang diluncurkan untuk mengenai target secara efektif. Kedua, waktu pengisian ulang roket yang lama. Peluncur roket Katyusha membutuhkan waktu yang lama untuk diisi ulang setelah roket diluncurkan. Hal ini membuat Katyusha rentan serangan dari balasan musuh. Yang ketiga ada pada jangkauannya yang terbatas. Dibandingkan dengan artileri berat lainnya, jangkauan Katyusha tergolong terbatas. Hal ini bisa membuat Katyusha berada dalam jangkauan tembakan musuh. Yang keempat, area ledakan tidak terkendali. Karena akurasinya yang rendah, ledakan roket Katyusha bisa meluas ke area yang tidak diinginkan, termasuk area sipil. Yang kelima, mudah dilacak teknologi modern. Dengan adanya teknologi pendeteksi modern, suara dan panas yang dihasilkan dari peluncuran roket Katyusha bisa dengan mudah dilacak. Hal ini tentu saja akan mengurangi efektivitas taktik tembak dan kabur dari Katyusha yang dikenal memiliki kelebihan pada mobilitasnya. Selama Perang Dunia II, Katyusha memang menjadi senjata yang cukup diandalkan, terutama bagi Uni Soviet. Senjata ini juga digunakan negara sekutu lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Inggris untuk membombardir pasukan Jerman. Setelah perang berakhir, tepatnya pada masa Perang Dingin, Uni Soviet mengekspor Katyusha ini ke beberapa negara lain. Selain itu, terdapat beberapa negara yang mengembangkan versi mereka sendiri berdasarkan desain Katyusha Soviet. Misalnya, tipe 63 yang diproduksi oleh Tiongkok, dan Hwasong-1 yang dibuat oleh Korea Utara. Beberapa negara yang tercatat pernah menggunakan Katyusha, tentu saja negara-negara Blok Timur. Negara-negara Blok Timur ini bersekutu dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin yang tergabung pada Pakta Warsawa. Seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Bulgaria, diketahui memiliki Katyusha dalam persenjataan mereka. Kemudian negara-negara Timur Tengah. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, dan Irak juga pernah menggunakan Katyusha. Penggunaan Katyusha di wilayah ini cukup intens dan sering karena banyak terjadi konflik regional dan perang saudara. Sedangkan di Asia Timur, negara seperti Tiongkok pernah menggunakannya, bahkan Korea Utara kemungkinan masih menggunakan Katyusha. Selain Blok Timur, Timur Tengah, dan Asia Timur, Vietnam tercatat menjadi salah satu yang pernah menggunakannya. Pada saat itu pasukan Vietcong yang merupakan pasukan gerilya berperang melawan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Diketahui menggunakan Katyusha yang kemungkinan berasal dari bantuan Uni Soviet atau Tiongkok. Bagi Uni Soviet, Katyusha menjadi simbol perlawanan mereka terhadap invasi Jerman. Kegigihan dan kemampuan berinovasi Soviet untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar diabadikan melalui senjata ini. Kemudian, pasca Perang Dunia II, pada saat Perang Dingin, diwarnai perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Katyusha menjadi salah satu senjata yang turut mempengaruhi perkembangan persenjataan pada masa itu. Kesuksesan Katyusha turut memicu pengembangan senjata roket lainnya. Konsep peluncur roket multi-peluncuran atau multi-payload rocket system yang lebih modern terinspirasi dari Katyusha. Namun perlu dicatat bahwa peluncur roket ini relatif mudah diproduksi dan digunakan.
Oleh karenanya Katyusha sering digunakan kelompok milisi pemberontak bahkan teroris di berbagai konflik regional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dan korban sipil. Kisah Katyusha mengingatkan pentingnya inovasi dalam peperangan. Senjata sederhana ini mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya perang. Singkatnya, pengaruh Katyusha tidak terbatas pada medan perang saja. Senjata ini menjadi simbol perlawanan, mempengaruhi perkembangan teknologi militer, dan bahkan berkontribusi pada meningkatnya kompleksitas konflik bersenjata. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Seni tertinggi dalam ilmu perang adalah jika bisa menundukkan musuh tanpa harus bertempur, menguasai daratan yang luas tanpa pertumpahan darah. Jika dianggap bermanfaat silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.